Kemudian salawat bering salam senantiasa tercurah ke roh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa sanggup dan mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai detik terakhir nantinya dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan kiranya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, di hari yang fa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim, di hari yang mana harta, anak-anak kita, pangkat dan jabatan tidak berguna lagi terkecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang jauh dari perbuatan syirik, nifak, riya, angkuh, loba dan lain-lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menghambat kita untuk dekat kepada Allah, menghadap Allah nantinya, dan Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berjumpa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 dosa besar yang harus kita jauhi. Yang pertama tadi adalah asyirka billah, mempersekutukan Allah. Bapak ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik itu adalah perbuatan, musyrik adalah orang yang melaksanakan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat hambanya itu mensyirikkannya. Kenapa? Karena syirik itu adalah menyekutukan Allah, atau kita yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Apa selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu? Itulah dia kekuatan yang diberikan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita. Makanya Allah itu mempunyai sifat yang sangat-sangat cemburu ketika ada yang menduakannya. Manusia saja, Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, tidak mau diduakan. Ibu-ibu tak mau diduakan, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu. Allah tidak mau diduakan. Ketika kita mencintai Allah, cukup Allah lah yang kita cintai dalam diri kita ini. Makanya dalam Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Syirik itu, menduakan Allah itu, mensekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Ketika kita yakin bahwasanya di pohon yang rindang itu ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan keberuntungan kepada kita, syiriklah kita. Ketika kita yakin bahwasanya di cincin yang kita pakai di tangan kita itu ada memberikan kekuatan, menjadikan laris perniagaan kita, syiriklah kita. Ketika kita yakin bahwasanya
di kuburan tersebut bisa memberikan keberuntungan kepada kita ketika kita datang kepadanya, maka syiriklah kita. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar dari guru-guru kita bahwasanya syirik itu ada terbagi dua. Yang pertama syirik zali, jelas dia. Jelas, nyata, jali. Kalau ketika kita yakin bahwasanya pohon yang besar itu bisa memberikan keberuntungan kepada kita, manfaat bagi kita, maksud manfaat ini adalah memberikan kekayaan kepada kita ketika kita minta kepada pohon tersebut, datang kita kepada pohon itu, kita minta bawa kemayan dan alat-alat lainnya, kemudian selang beberapa minggu kemudian larislah atau apa yang kita mintakan tadi diijabah. Siapa yang ijabah? Kalau kita yakin bahwasanya itu hasil dari pesugihan kita, maka ini adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ini dah dia dikatakan dengan syirik zali, nyata. Kemudian khafi. Ini hati-hati kita. Ketika kita sakit, lalu kemudian kita berobat. Setelah kita makan obat tadi, kita katakan kepada sahabat kita, kalau tidak gara-gara obat makan tadi, tidak sehat saya. Hati-hati. Bukanlah obat yang memberikan kesehatan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita. Lalu kemudian ketika kita di jalan, kemudian berhentilah mobil kita di rel kereta api, lewat rel kereta api lewat, gundah kita, takut luar biasa. Kenapa? 1 kilo lagi kedengaran suara sirine dari kereta api tersebut, takut luar biasa, mati. Di starter tak bisa juga. Lalu kemudian turunlah kita dorong, kita katakan, kalau tidak turun kita tak selamat kita. Hati-hati. Bukan dikarenakan turunnya kita tadi kita selamat. Di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat hambanya tadi menduakannya, mensekutukannya. Perbuatan syirik ini adalah tingkatan dosa yang sangat besar. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya. Itulah dia dosa syirik tadi, perbuatan syirik tadi. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik, siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Ini yang pertama, dosa besar pertama. Lalu kemudian yang kedua, as-sihru, sihir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata azafan fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 yauman." Rawahu Muslim. Barang siapa mendatangi dukun, peramal, paranormal, orang pintar. Nah, ini kan banyak orang mengatakan orang pintar. Apa pintarnya gitu loh. Heran kita. Berarti yang datang itu adalah orang bodoh.
Ya, dia yang didatangi adalah orang pintar. Makanya dia katakan yang didatangi itu adalah orang pintar. Pantaslah yang datang itu adalah orang bodoh. Hati-hati. Ini hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya selama 40 malam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. 40 malam tidak diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah salat kita. Bahkan bukan hanya ibadah salat saja, ibadah-ibadah lainnya pun juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang datang ke rumah peramal, dukun, paranormal, orang pintar katanya tadi. Yakin dia kepada ucapan paranormal tadi, dukun tadi, ibadahnya selama 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Capek dia turun naik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Hati-hati kita. Tapi gimana lah Ustaz? Saat sekarang ini datang ke dokter, takut kita nanti batu-batu, datang ke dokter nanti bisa nanti menjadi itu tadi, khawatir kita. Solusinya datanglah ke rumah orang pintar. Hati-hati kita Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah. Yang sudah pernah, sudahlah. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin kepada paranormal, lalu kemudian yakin kita kepada orang yang bisa menggandakan uang, mendatangkan itu ini dan lain sebagainya, maka yakinlah bahwasanya itu adalah dosa yang sangat besar. Ketiga, dosa yang sangat besar itu adalah wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh tanpa alasan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, ancaman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Satu orang saja meninggal dunia dibunuh oleh seseorang tanpa alasan yang tidak jelas, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang membunuh ini. Man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqahu Allah alaihi. Man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqa Allah alaihi. Yang artinya siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Ini kata Rasulullah. Siapa saja menyusahkan orang lain, Allah akan menimpakan kesusahan kepada dirinya. Hadis riwayat Hakim. Orang yang membunuh tidak akan merasakan senang di dunia maupun di akhirat. Terus merasa bersalah. Hati-hati.
Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam keras pelaku pembunuhan. Ada 5 ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap para pembunuh seorang muslim. Yang pertama, ancaman Allah dan Rasulnya. Pelakunya dinilai telah melakukan dosa besar. Pelakunya telah dinilai melakukan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu kemudian para sahabat menjawab, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dosa itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah. Inilah dia hadis yang kita bahas ini. Lalu kemudian sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dengan hak ini apa? Jelas-jelas bahwasanya seseorang itu membuat kerusakan di bumi. Pertama. Yang kedua, seseorang itu membunuh orang muslim. Jelas kita lihat dia membunuh orang muslim. Lalu kemudian seseorang yang bersalah divonis di pengadilan, dijatuhi hukuman mati. Contohnya apa itu? Pengedar narkoba. Apa lagi? Pencuri. Sama dengan korupsi itu Pak ya, koruptor itu. Koruptor itu wajar diadakan hukum potong tangan kepadanya. Karena triliunan Pak, luar biasa. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, ketika mereka mencuri, maka potonglah tangan mereka. Ketika di pengadilan tadi bahwasanya perbuatan mereka itu betul-betul bersalah. Tidak sembarangan, tidak langsung main tembak saja seperti itu. Enak kali. Enak kali. Hati-hati. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah fasik. Menghina seorang muslim adalah fasik. Hati-hati. Lalu kemudian membunuhnya adalah kafir. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang membunuh orang Islam, orang mukmin tanpa alasan yang jelas, itu sudah dicap oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Kafir. Hati-hati. Ini pertama, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, pelakunya diancam dengan neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dirinya, kepada seorang pembunuh tersebut, mengutuk dia. Siapa yang mengutuk? Allah Subhanahu wa taala mengutuk pelaku pembunuhan terhadap seorang mukmin. Kemudian Allah menyediakan baginya azab yang besar. Allah akan memasukkan seseorang tersebut dalam neraka
larangannya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Maidah An-Nisa ayat 93. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin. Yang ketiga, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslimin lakabbahumullahu jami'a ala wujuhihim finnar." Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani. Saya ulangi sekali lagi. Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, penduduk langit, penduduk bumi, banyak apa ya? Membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka. Allah marah dan melemparkan mereka ke dalam nerakanya. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya yang dibunuh itu. Dalam hadis lain dinyatakan, dia, korban tersebut, membawa sang pembunuh sementara urat lehernya bercucuran darah. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, "Ya Allah, tanyalah orang ini, mengapa dia membunuh saya?" Orang yang terbunuh tadi, Bapak Ibu orang tua aku yang dirahmati Allah, ketika di dunia, lalu kemudian dia minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kepala orang yang telah membunuhnya tadi, lalu kemudian dia meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa dia membunuh saya Allah di dunia? Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu orang tua aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keempat. Kemudian kelima, para pembunuh yang bergembira dengan tindakannya, mencari kesana kemari pembenaran terhadap pelakunya tadi, atau mencari dukungan kesana kemari terhadap perilaku yang telah dilakukannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan fa'tabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adala." Siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima tobat dan tebusannya. Tidak akan Allah terima tobatnya, tebusannya. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 5 ancaman yang Allah berikan dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada seseorang yang membunuh orang mukmin tadi. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat, insyaallah Allah akan ampuni. Tapi hati-hati, dosa kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku pembunuhan tersebut, kalaulah seandainya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima.
tapi harus selesaikan dulu bersama keluarganya. Ada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah buat di permukaan bumi ini. Itulah dia diyat, denda. Dia harus membayar 100 ekor unta. Di antara 100 ekor ini ada 40 ekor yang bunting. 1 ekor unta berapa, Pak? Apakah sama nilainya dengan kerbau, dengan lembu? Sama, Pak? Tidak. Hati-hati, harus dia bayar. Taubat Allah terima, tapi selesaikan dulu hubungan dia dengan manusia. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak salat kita, tidak puasa kita, lalu kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah ampuni dosa kita itu. Yakinlah. Karena langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah miliknya. Kita mohon maaf kepadanya, mohon ampun kepadanya, mengakui kesalahan kita dengan syarat-syarat yang telah kita lakukan. Kalau sama manusia, selesaikan dulu hubungan kita dengan manusia. Kalau belum selesai, jangan harap Allah akan mengampuninya. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah membunuh orang mukmin yang tidak berdosa. Kemudian yang keempat, dosa besar yang keempat adalah memakan riba. Nah, sering kita dengar ini, makan riba tadi. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu riba wa akalahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa hum ya'lamun." Allah melaknati riba, orang yang memakannya, yang memberikannya makan, yang menulisnya dan saksinya, padahal mereka tahu mereka bahwasanya itu adalah perbuatan riba, tapi mereka lakukan juga, maka nerakalah bagian mereka, terkecuali tidak tahu. Itu dia. Kalau sudah tahu, jangan lakukan. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakan harta anak yatim ini, hati-hati kita. Dosanya juga adalah dosa yang sangat besar. Neraka bagian seseorang yang memakan harta anak yatim. Ancaman memakan harta anak yatim, yang pertama, digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama. Buka Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 2. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah tanya kita, bukan Allah tak tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ini sebenarnya pertanyaan bagi orang-orang yang berakal. Ayo orang-orang yang berakal, tahu nggak kamu kalian siapa orang yang mendustakan agama Allah itu? Dijawabnya di ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang memakan harta anak yatim, menghardik anak yatim dan lain sebagainya. Orang-orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua, digolongkan sebagai orang yang menelan api dalam perutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan api yang menyala-nyala dalam perutnya. Yang dikatakan memakan harta anak yatim itu, yang pertama adalah
menguasainya secara penuh. Hati-hati seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan janda yang mempunyai harta peninggalan dari suaminya terdahulu, kemudian juga anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya, itulah dia anak yatim. Hati-hati. Ini yang pertama, yang dikatakan orang-orang yang memakan harta anak yatim itu adalah menguasai penuh harta tersebut. Yang kedua, menukar harta itu, ditukarnya harta itu, atau dipindahkannya tanpa sepengetahuan dari anak-anak yatim tersebut. Kenapa? Karena anak-anak yatim itu adalah masih kecil. Dipindahkannya harta peninggalan anak yatim tadi ke kampungnya. Hati-hati. Yang ketiga, mencampur adukkan harta anak yatim tadi. Kemudian yang keempat, tidak memberikan mahar kepada anak yatim perempuan. Hati-hati. Inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim tersebut. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Mendekati saja Allah larang, apalagi memakannya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Maksud dari bermanfaat ini adalah ketika seseorang laki-laki tadi menikahi seorang perempuan janda, lalu kemudian janda tadi mempunyai seorang anak atau beberapa orang anak, kemudian harta dari harta anak yatim tadi banyak, dia kelola ini. Kemudian dia buat catatan harta anak yatim tadi, ada rumah, mobil, sawah, emas, deposit dan lain sebagainya, dengan niat ketika anak yatim ini besar nanti akan dia serahkan. Lalu bolehkah dia kelola ini? Silahkan saja. Dia beli ruko, dia buat toko, kemudian dia modalkan dari harta anak yatim tadi, dengan catatan dia tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim tadi. Dia jaga, selamat dia. Kemudian yang keenam, dosa besar yang keenam adalah melarikan diri dari medan perang. Ini juga termasuk dosa besar yang terjadi pada masa dahulu. Kemudian yang terakhir, menuduh wanita yang baik-baik berzina, dituduh tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah An-Nur ayat 4, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, harus menyampaikan 4 orang saksi. Maka ketika betul apa yang disaksikan oleh 4 orang tadi, terbuktilah dia bersalah, maka deralah mereka dengan 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang didera 80 atau 100 kali itu adalah fazina muhsan. Maksud muhsan ini adalah laki-laki dan perempuan tadi tidak pernah berumah tangga, perjaka dan gadis. Ketika mereka ini kedapatan melakukan perbuatan zina, lalu kemudian hukuman yang tepat bagi mereka ini adalah didera 80 kali deraan, dicambuk 80 kali. Cukupkah sampai di situ saja? Tidak. Mereka ini harus diasingkan, jangan satu tempat, berpisah-pisah. Itu hukum Al-Quran. Hukum kita saat sekarang ini beda. Ketika kedapatan seperti itu, kemudian anak perempuan tadi bunting, udah dinikahkan, selesai perkara. Ya Pak ya, Bu,
Itu. Tapi tidak sampai itu saja. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pezina muhsan. Kalau ghairu muhsan berbeda lagi. Nah, itu. Pezina ini yaitu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah berumah tangga. Nah, itu dia. Ketika mereka melakukan perbuatan zina tadi kemudian disaksikan oleh 4 orang saksi, maka hukuman yang tepat bagi mereka ini adalah hukum rajam. Tidak ditawar-tawar lagi. Rajam. Hukum rajam yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dimasukkan ke dalam perut bumi tadi, tubuhnya sampai dada, lalu kemudian dilempari sampai dia meregang nyawa, baik laki-laki maupun perempuan. Baiklah Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita pada subuh yang penuh berkah ini, yaitu tentang 7 dosa besar yang kita ambil dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Yang pertama tadi adalah mempersekutukan Allah. Yang kedua, perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa alasan yang benar. Yang keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, melarikan diri dari medan perang. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita yang baik melakukan perbuatan zina. Mudah-mudahan kajian yang penuh berkah